Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Oke, untuk podcast RAB pada kali ini temanya adalah lingkungan. Nah, untuk judulnya mengurangi dan mengatasi polusi udara. Sekarang kita udah bareng dengan dua narasumber kita. Mungkin bisa perkenalan dulu ya. Bisa dimulai dari Mutia. Silahkan Oke, terima kasih Ucita. Perkenalkan, nama saya Mutiara Kolbi dari Fakultas MIPA Angkatan 2020. Salam kenal. Salam kenal Mutia. Selanjutnya ke Erdila nih. Silahkan Iya, halo, nama saya Erdila Putri dari Fakultas Teknik Angkatan tahun 2021. Salam kenal semua. Salam kenal Erdila. Nah, Mutia dan Erdila kenalin. Aku Nisrina Citayalisar dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Angkatan 2019. Salam kenal ya teman-teman. Nah, berkaitan dengan lingkungan nih. Mungkin aku langsung kasih pertanyaan pertama ke Erdila aja deh. Yang pertama, menurut Erdila apa sih yang dimaksud sama polusi udara atau pencemaran udara itu? Kalau menurut saya sih pencemaran udara itu di mana suatu kondisi udara yang ada di sekitar ini dicemari oleh bahan-bahan kimia, zat atau partikel yang bersifat negatif atau bahan biologis lainnya yang bersifat membahayakan bagi manusia maupun makhluk hidup yang lainnya. Oke. Nah, kalau misalkan penyebab dari polusi udara itu sendiri apa sih, Mutia? Oke, kalau kita ngomongin tentang polusi udara, tentunya kalau yang namanya polusi itu berkaitan sama pengotoran atau pencemaran ya. Nah, kalau dan juga kita ketahuinya polusi itu umumnya disebabkan dari aktivitas manusia sehari-hari. Nah, kalau berbicara tentang polusi udara, itu tentunya ini berkaitan dengan campuran antara udara dengan polutan. Nah, polutan itu bisa ke dalam polusi udara, berarti polutan dapat berbentuk seperti yang disebabkan dari kendaraan, pabrik, toko, ataupun yang pemanasan dari barang-barang elektronik atau pembangkit listrik, ataupun juga pembakaran sampah ataupun pembakaran hutan yang tidak teratur. Juga polutannya dapat berbentuk sebagai bau yang disebabkan dari timbunan sampah ataupun bahan kimia atau gas berbahaya akibat dari aktivitas pertambangan, aktivitas pertanian, ataupun aktivitas rumah tangga lainnya. Terus juga polutan ini juga dapat berbentuk debu. Nah, debu itu biasanya kalau di alam itu bisa berasal dari letusan gunung berapi. Yang juga tentunya itu tuh ketika polutan ini bercampur dengan udara itu menyebabkan penurunan dari kualitas udara yang kita hirup. Tentunya dengan adanya polusi udara juga tidak dapat dipungkiri bahwa peningkatan populasi manusia yang seiringan dengan peningkatan aktivitas juga seiringan dengan meningkatnya limbah yang dihasilkan juga menjadi penyebab terjadinya polusi udara. Ketika peningkatan limbah ini tidak setara dengan penanggulangannya, tentunya polusi udara ini juga semakin meningkat dan juga dan takutnya tidak dapat ditanggulangi lagi. Mungkin itu Ucita. Oke, makasih Mutia. Dari sekian banyak penyebab polusi ini, kira-kira bahayanya tuh apa sih, Erdila? Iya, baik. Mungkin sekarang kita akan membahas tentang dampak negatif di polusi udara ya, Uci. Polusi udara ini sangat membahayakan baik
bagi manusia maupun bagi lingkungan sekitar. Untuk manusia yang utamanya yaitu untuk kesehatan ya, itu bisa mengakibatkan suatu gangguan pernapasan bagi manusia karena oksigen yang dihirup tercemar oleh senyawa berbahaya seperti senyawa kimia atau senyawa biologis lainnya. Untuk yang selanjutnya menyebabkan terjadinya suatu masalah pada kulit manusia, misalnya kulit kusam, keriput, flek hitam, atau bahkan yang paling bahaya yaitu kanker kulit. Selanjutnya bisa menimbulkan penyakit yang berhubungan langsung dengan pernapasan karena banyak udara yang sudah tercemar itu akan mengakibatkan penyakit seperti asma, batuk, dan yang lainnya. Polusi udara juga dapat mengakibatkan manusia menjadi mudah stres dan emosi tak seimbang. Lalu mungkin karena udaranya sudah tercemar kan Bu. Nah, itu kan udah nggak jernih lagi. Nah, itu buat manusia itu sih mungkin masalah mata perih, atau terganggu penglihatan karena udaranya sudah tercemar. Selanjutnya, dampak penyebaran udara bagi lingkungan sekitar. Yang pertama, mungkin memicu terjadinya sebuah hujan asam, di mana hujan asam tersebut dapat merusak tumbuh-tumbuhan. Lalu mengakibatkan terjadinya suatu global warming. Polusi udara merupakan salah satu penyebab terjadinya global warming dalam jangka waktu yang sangat lama. Selanjutnya, pencemaran udara juga dapat mengakibatkan suatu pertumbuhan tanaman menjadi terganggu. Udara yang tercemar atau kotor tadi juga membuat tanaman mudah terkena penyakit, misalnya klorosis, nekrosis, dan bintik hitam. Oke, banyak banget ya ternyata bahaya dari polusi udara itu. Nah, kira-kira biar bisa mengurangi bahaya dan juga mengatasi polusi udara atau pencemaran udara itu, cara-caranya apa aja ya, Mutia? Oke, Ucit. Agar polusi udara ini nggak semakin meningkat, tentunya kita harus waspada ya dan harus tahu gimana cara mengurangi dan mengatasi polusi udara ini. Mungkin kalau yang namanya mengatasi, tentu kita harus juga meliputi tidak bisa melibatkan satu orang, satu individu, dan sehingga juga dibutuhkan oleh peran serta dari beberapa seperti dari pemerintah dan masyarakat sekitar. Nah, mungkin dari kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan adalah melakukan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai pentingnya udara yang bersih dan juga bebas dari polusi. Kemudian juga menegakkan kembali peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan. Kemudian dari manusia dan lingkungan manusianya yang dapat kita lakukan adalah mengurangi penggunaan bahan bakar fosil sebagai pembangkit listrik atau energi yang lainnya, kemudian menggunakan peralatan atau bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, ikut serta menjaga kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita dan tidak membiarkan sampah berserakan ataupun tertimbun. Kemudian juga membedakan sampah yang organik dan yang non-organik, serta tidak lupa untuk mengolah sampah tersebut menjadi barang-barang yang berguna atau menimbun sampah organik agar menjadi pupuk organik. Kemudian dari segi sistem pembuangan nih yang dapat kita lakukan adalah melakukan penyaringan terhadap asap atau limbah asap yang akan dibuang ke udara bebas agar tidak terlalu membahayakan kesehatan bumi. Hal ini terutama harus dilakukan oleh pabrik-pabrik atau lokasi-lokasi yang membuang asap sebagai salah satu limbahnya. Kemudian juga mengalirkan gas buangan ini ke air laut atau ke dalam larutan pengikat terlebih dahulu sebelum asap tersebut dikeluarkan ke udara bebas dengan tujuan untuk mengurangi potensi terjadinya pencemaran yang dapat merusak dan membahayakan lingkungan. Kemudian juga untuk menjaga keseimbangan alam, yang pastinya menjaga kelestarian hutan dengan melakukan tanam 1000 pohon atau penghijauan dan juga menghindari diri dari orang-orang yang berniat jahat terhadap hutan kita. Kemudian juga tidak melakukan pengundulan hutan, melakukan penanaman tanaman hijau yang dimulai dari lingkungan sekitar rumah atau pinggir jalan. Kemudian juga mengurangi
penggunaan insektisida secara berlebihan untuk yang dapat mencemari tanah, dan juga menumbuhkan kesadaran para petani atau pengusaha agrobisnis yang menggunakan hutan sebagai lahan pertanian atau perkebunan. Kemudian juga dengan dari segi penggunaan energi itu yang dapat kita lakukan adalah mengurangi jumlah kendaraan pribadi serta membiasakan diri menggunakan transportasi umum dan mulai hidup sehat dengan menggunakan sepeda. Kemudian mengganti bahan bakar kendaraan menjadi bahan bakar yang lebih ramah lingkungan seperti bahan bakar yang berasal dari biogas dan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Walaupun meskipun polusi udara dikatakan terlampau parah, namun jika tidak ditanggulangi, hal ini akan berdampak lebih besar ke depannya untuk bumi kita. Mungkin itu, Cita. Oke, berarti bisa ditarik kesimpulan kalau misalnya polusi udara atau pencemaran udara itu adalah suatu kondisi di mana terdapat masuknya zat-zat bisa dari fisik atau zat kimia atau zat biologi ke dalam udara atau atmosfer yang jumlahnya melebihi batas normal. Nah, penyebab dari pencemaran udara sendiri bisa karena asap pabrik atau knalpot atau rokok atau pembakaran atau kebakaran hutan dan lainnya. Untuk dampaknya banyak sekali bisa berdampak ke kesehatan manusia maupun makhluk hidup yang lain. Kemudian bisa berdampak juga ke berjalannya ekosistem. Nah, tadi dari yang disampaikan, cara untuk mengatasi polusi udara ini yang pertama adalah lebih baik berjalan kaki atau bersepeda daripada menggunakan kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua, menanam tanaman penangkal polusi. Yang ketiga, bisa menghindari membakar sampah. Dan yang keempat, berhenti merokok. Oke, terima kasih banyak buat Erdila dan Mutia telah bergabung bersama kami untuk berbagi hal-hal terkait lingkungan ya, menjaga lingkungan dari polusi udara. Oke, mungkin bisa kita tutup dengan membaca kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih banyak untuk kehadirannya Mutia dan Erdila. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.